Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Sahabat channel Bung Darkim yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang tentang hak angket yang sedang ramai-ramainya dibicarakan di berbagai media, baik media televisi dan media sosial, yang sudah hampir 1 bulan ini mulai dan terus digelontorkan. Nah, para pemirsa di mana saja berada, sebelum kita kepada hak angket, artinya membicarakan tentang apa sih hak angket itu yang sedang ramai dibicarakan di negeri ini, di Indonesia pada umumnya, ya, yang merupakan sedang trending topik di berbagai media, ya. Tentunya itu merupakan bagian dari wawasan kita sebagai rakyat Indonesia, ya, untuk mengetahui apa sih sebenarnya hak angket itu sendiri. Oke, sebelum kita mulai pada bicara hak angket, kita ngopi terlebih dahulu biar kita lakukan dengan santai, serius, selesai pembicaraan hak angketnya. Oke, para pemirsa. Segar kalau sudah. Ini biasanya saya ngopi, ini tidak, ya. Airnya keruh. Kenapa? Ini teh susu. Nah, agak keruh karena sesuai dengan keadaan di negeri ini agak sedikit keruh. Oke, para pemirsa. Nah, kita santai akan membicarakan tentang hak angket, ya. Jadi hak angket ini, ya, yang dimiliki oleh DPR. Nah, sebelum melangkah ke sini saya akan jelaskan bahwa di Indonesia ini menerapkan, ya, sistem pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politika. Apa itu trias politika? Di mana suatu negara itu, ya, menganut sistem 3 pembagian yang berkuasa di, ya, Indonesia ini. Nah, itu dari awal dulu, ya, sudah dirumuskan oleh para pendahulu bangsa kita, ya, semenjak setelah kemerdekaan. Nah, ini tentunya, ya, trias politika ini terdiri dari 3 ya, politik, ya, 3 sistem yang diterapkan, sistem politik yang diterapkan yang berkuasa di negeri ini, yaitu pertama, ya, legislatif. Nah, legislatif inilah anggota DPR, ya, baik dari pusat sampai ke daerah, itu namanya anggota legislatif. Yang kedua, eksekutif. Nah, eksekutif ini yang menjalankan kepada undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif bersama eksekutif yang menjalankan kekuasaan ini, ya. Nah, pelaksana daripada undang-undang, ya. Yang ketiga, yudikatif. Nah, yudikatif ini seperti, ya, MA, kehakiman, kejaksaan, ya, itu yudikatif. Mereka yang menegakkan, ya, undang-undang itu sendiri, ya, bisa menyatukan sanksi, ya, terhadap penyelewengan daripada apa yang dilakukan oleh
eksekutif, ya, oleh seluruhnya kalau melanggar ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan secara bersama, baik eksekutif bersama DPR. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi daripada DPR itu sendiri. Nah, fungsi daripada legislatif artinya ya DPR dalam hal ini yang pertama fungsi legislasi, penganggaran. Yang kedua fungsi anggaran. Yang ketiga fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan inilah ya, kalau fungsi anggaran itu mereka menyusun anggaran ya, baik APBN dan lainnya bersama eksekutif, itu fungsi anggaran. Nah, ya, kalau fungsi legislasi itu ya yang menyangkut hal-hal ya tentang ya pengesahan berbagai ya ketetapan ya, yang telah dibuat oleh DPR bersama eksekutif. Nah, artinya undang-undang ya, kan yang dilegislasikan. Nah, ini fungsi pengawasan lagi. Nah, hak angket ini masuk di dalam fungsi pengawasan. Nah, ya. Jadi apa itu hak angket? Nah, jadi secara umum itu ya, hak angket itu adalah salah satu hak istimewa DPR untuk melakukan penyelidikan ya, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol ya, memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan ya, dan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Nah, itu pada umumnya definisi daripada hak angket itu. Namun di dalam Undang-Undang ya, nomor 17 tahun 2014 ya, menyebutkan hak angket adalah hak DPR ya, untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dan dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, ini ya berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. Kemudian berdasarkan pasal 199 disebutkan bahwa hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi di DPR. Nah, ini kita ketahui ya. Nah, bagaimana proses ya pengajuan hak angket itu di DPR. Nah, ini ya ketentuannya. Bahwa berdasarkan pasal 199 disebutkan bahwa hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang ya, anggota DPR dan lebih dari satu fraksi di DPR. Nah, nanti kita ulaskan masing-masing. Kemudian usulan menjadi hak angket DPR ya apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR ya, dan keputusan dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota dewan yang hadir. Nah, itu ketentuan. Sehingga setelah ya diusulkan ya dari satu fraksi minimal 25 orang anggota DPR, baru dibawa ke rapat paripurna. Itu harus disetujui setengah dari jumlah anggota DPR dan dari setengah juga yang hadir ya, pada rapat paripurna itu. Oke, itu diantaranya para pemirsa. Nah, jadi kita lihat
dengar bahwa akhir-akhir ini ya, baik itu pilpres maupun pileg, ya, pilihan legislatif, banyak sekali ya dugaan-dugaan yang melanggar pada ketentuan undang-undang yang sudah banyak diberitakan di berbagai media sosial, media televisi, ya, bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu berlangsung dan begitu meluas, bahkan dikatakan TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, dugaannya. Nah, siapa pelakunya? Kita belum tahu nih pelaku yang sebenarnya. Kita baru sebuah dugaan. Ini ya. Nanti akan ketahuan apabila dilakukan suatu pemanggilan dari lembaga-lembaga yang diduga untuk ikut melakukan pelanggaran maupun kecurangan di dalam pilpres maupun di dalam pileg ini. Nah, jadi dibentuknya hak angket di DPR saat ini sudah mulai saya nonton di televisi itu oleh tim paslon 03 yang menginisiasikannya dan didukung oleh tim 01 koalisinya. Nah, di sini rivalnya itu 02 karena yang diduga sebagai pelakunya adalah ada pada di 02, baik di tim-timnya maupun di perangkat yang lebih atasnya lagi. Itu baru dugaan, indikasi. Maka munculnya hak angket ini supaya untuk menjelaskan, menjadi jelas suatu persoalan betul atau tidak terjadinya kecurangan terstruktur, sistematik, dan masif itu sendiri. Nah, kita lihat di koalisi 01 dan 03 dari jumlah kursi yang mereka miliki pada pemilu 2019 yang lalu, yang bergabung di koalisi ini yang mengusulkan inisiasi hak angket ini itu sudah berjumlah 314 berbanding dengan koalisi di 02 261 kursi. Nah, 314 kursi itu udah jauh melebihi setengah dari jumlah anggota dewan yang ada di Senayan saat ini. Artinya, ini kita lihat nih, PDIP ada 128 kursi, P3 19 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, PKS 50 kursi. Nah, sedangkan di 02 koalisinya Gerindra 78 kursi, Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, Demokrat baru diambil jadi 54 kursi. Jadi jumlah 261 kursi di 02, dan yang menginisiasikan hak angket ini koalisi 01 dan 03 berjumlah 314 kursi. Nah, apa kendala lagi? Tidak ada. Tinggal tergantung bagaimana 01 dan 03 ini betul-betul serius mau menggunakan hak istimewanya, hak angket yang melekat pada anggota DPR itu sendiri. Nah, hak angket ini merupakan hak, tidak bisa ada yang menghalangi. Apakah hak angket ini tidak bisa membahas tentang hal kecurangan-kecurangan di dalam pilpres dan dalam pileg? Bisa. Kenapa tidak? Dia dilandasi dengan undang-undang di dalam pelaksanaannya. Nah, undang-undang itu sendiri tentunya diawasi oleh DPR, baik sebelum pelaksanaan
sedang pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. Bagaimana? Ini yang mereka bahas ini menyangkut kualitatifnya, bukan angka-angkanya. Ya kalau angka-angkanya ya nanti di KPU dan di MK yang kuantitatifnya. Ini bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari aspek kualitatifnya. Dia hak angket ini akan meminta penjelasan, ya, baik dari KPU, Bawaslu, bahkan Presiden sekalipun sebagai pernah menjawab kegiatan Pilpres maupun kegiatan pemilu ini. Itu bisa dipanggil oleh DPR, oleh hak angketnya. Kenapa? Pengawasan ada tidak, ya, sebuah penyimpangan di dalam pelaksanaan Pilpres maupun pelaksanaan Pileg dari awal sampai akhir. Nah, kalau ada sebuah kecurangan penyimpangan, ya pemilu bahkan bisa dibatalkan, bisa diulangi. Pilpres bisa diulangi. Ya. Kenapa? Demi hukum, demi undang-undang, penyimpangan daripada undang-undang. Bagaimana mau memaksakan itu nyimpang seandainya ada temuan berbagai kecurangan terstruktur dari atas sampai ke bawah, sistematik, memiliki sistem-sistem yang jelas di dalam upaya melakukan kecurangan, masif secara menyeluruh kecurangan itu terjadi. Nah, itu dugaan, maka munculnya hak angket ini yang diusulkan oleh PDIP dan didukung oleh praksi lainnya dalam satu koalisi 01 dan 02. Kita berharap sekali, saya sebagai akademisi sangat mendorong hak angket ini bisa dilanjutkan sampai akhir, sampai tuntas oleh PDIP di Timnas 03 dan 01. Nah, supaya rakyat tahu, publik tahu betul atau tidak adanya kecurangan, kekeliruan, kesalahan secara terstruktur, sistematik dan masif itu sendiri, supaya ada jawaban bagi publik. Nah, kalau ada betul adanya, ya harus diambil sanksi melalui hak angket ini oleh DPR. Tidak perlu takut, demi negeri ini ke depan jauh yang lebih baik di dalam proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini. Ya jika tidak betul, misalnya, ya jelaskan bahwa ini hanya kekeliruan biasa. Kita harus bantu siapapun capres pemenangnya, baik 02 pemenangnya maupun 01 maupun 03. Kalau rakyat sudah jelas, rakyat wajib bantu pemimpinnya untuk bersama-sama membangun negeri ini. Tapi kalau itu dihasilkan dengan betul adanya kecurangan secara TSM, nah ini DPR harus berani mengambil langkah pemakzulan. Supaya apa? Tidak dijadikan lagi sebagai presiden buruk untuk pelaksanaan demokrasi di masa yang akan datang. Kita ingin pemimpin kita yang kredibel dan berintegritas. Kredibel diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kesan lagi bahwa pemimpin presiden dari hasil kecurangan. Itu kita tidak mau. Kita ini bukan hanya diliput di dalam negeri, tapi sampai luar negeri yang meliput kegiatan Pilpres kita. Keabsahan kita bukan hanya diakui oleh dalam negeri, luar negeri juga. Maka sampai sekarang Amerika belum mau mengakui,
belum mau mengucapkan, belum mau mengucapkan selamat. Kenapa? Masih ada proses. Bagaimana mau mengucapkan selamat? Perhitungan suara saja belum selesai, siapa pemenang atau siapa yang kalah. Nah, ini juga ada sebuah keanehan menurut saya. Ada cawe-cawe lagi oleh Pak Lurah kita bahwa program dari Paslon 02 makan siang gratis itu sudah dibicarakan di kabinet. Padahal itu belum diketahui pemenangnya. Apakah betul 02 sebagai pemenangnya? Belum juga dihitung oleh pemilu, oleh hasil, oleh KPU. Kenapa sudah bisa lakukan hal seperti itu? Itu kan melanggar. Orang kok belum menang, programnya sudah dibahas di kabinet. Gimana ceritanya? Gimana cara berpikirnya? Rasionya gimana? Tak logis. Saya bukan mengatakan hal seperti ini. Ya, sebagai akademisi, kita maunya yang ilmiah dan logis cara berpikir, cara bertindak. Betul tidak? Saya tidak mau tahu siapa pemimpinnya. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, harus kita dukung. Siapapun orangnya. Supaya apa? Tidak melanggar ketentuan undang-undang yang telah dibuatnya sendiri. Masa kita yang membuat undang-undang, kita sendiri yang melanggarnya? Lucu. Itu misalkan. Nah, kembali pada hak angket ini, inilah yang akan memperjelaskannya nanti. Apa yang terjadi pada saat ini, ya kita anggap sebuah dugaan, sebuah indikasi. Maka muncullah hak angket ini, sebuah temuan-temuan yang perlu diuji. Nah, kalau dalam bahasa penelitian, ya sesuatu itu ada hipotesis, ada dugaan, maka dilakukan penelitian. Nah, ini ada dugaan, maka dilakukan hak angket. Nanti ada pemanggilan yang diduga tempat adanya pelanggaran maupun kecurangan. Diminta penjelasan oleh DPR supaya semuanya jelas, supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, supaya rakyat juga mengakui keabsahan pemimpin yang terpilih, siapapun dia. Jadi di sini para pemirsa, kenapa munculnya hak angket juga? Kalau saya lihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang apa yang terjadi pada saat ini, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Nah, ini dampak luas. Bermuncul berbagai demo, berbagai kritikan, sampai perguruan tinggi, beberapa profesor, beberapa ratusan perguruan tinggi juga turun gunung untuk mengkritik hal-hal yang salah ini, yang keliru. Maka saya sebagai akademisi, saya tidak bisa tinggal diam, ikut meluruskan juga. Saya mendorong anggota Dewan Pusat yang menonton video ini. Jangan pernah menyerah, lanjutkan hak angket sampai titik final supaya ketahuan benar dan tidaknya dugaan-dugaan apa yang terjadi pada saat ini. Pikirkanlah nasib rakyat, karena pemimpin menentukan kesejahteraan rakyat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jika sekarang ini dilakukan dengan hal yang salah, ke depan salah, berikutnya juga lebih salah. Jika sekarang dasarnya benar, ke depan juga akan benar. Nah, di sini ada juga dikatakan
diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga yang munculkan hak angket permasalahan sahabat Bunda Kim mana saja berada. Nah, oke, permasalahan itu diantaranya secara karya besar yang bisa ya, saya jelaskan baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun secara logis yang saya analisis sebagai seorang akademisi. Ya, jika benar ya silakan Anda ya, lanjutkan, pergunakan, manfaatkan. Jika ada yang keliru ya buang saja. Ya. Ini saya berpendapat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 juga. Ya. Berhak mengeluarkan pendapat. Ya. Tapi pendapat yang menginspirasikan, yang mencerdaskan, yang mendidik, bukan mengajar hal-hal yang keliru kepada rakyat. Oke, permasalahan saja berada. Sahabat Bunda Kim yang berbahagia, sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan like and share, subscribe jika ingin menonton video-video saya yang berikutnya. Terima kasih. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat semuanya.